Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang merancang dan menyusun alat evaluasi secara umum dalam proses belajar IPS di SD. Sebelum lanjut pada materi, perkenalkan anggota kelompok 11, yaitu ada Yuliana Wulandari, Zurratul Muntashiroh, dan Febriani Slailiyah Muslim. Langsung saja kita simak penjelasan materi berikut ini yang akan dijelaskan oleh Zurratul Muntashiroh. Pengertian evaluasi. Evaluasi atau penelitian adalah suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program. Jadi, pada dasarnya itu, yang dinilai adalah program, yaitu suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, lengkap dengan tujuan dari kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya, ada 3 istilah yang sering digunakan secara rancu, yaitu ada 3. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan untuk mendapat informasi atau data secara kuantitatif. Yang kedua, penilaian atau evaluasi. Penilaian adalah kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program telah berhasil dan efisien. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah tindakan yang diambil oleh seseorang atau lembaga berdasarkan data atau informasi yang telah diperoleh atas dasar pengukuran dan penilaian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Febriani Slailiyah Muslim. Untuk mengukur prestasi belajar diperlukan alat ukur yang disebut tes. Tes hasil belajar atau assessment test. Yang pertama, syarat-syarat tes yang baik. A. Harus valid atau sahih. B. Harus andai atau reliable. Yang kedua, merancang alat evaluasi atau tes. A. Tujuan tes. B. Penyusunan kisi-kisi tes. 1. Kompetisi dasar. Yang kedua, materi pokok. Yang ketiga, hasil belajar. Dan yang keempat, indikator untuk hasil belajar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Yuliana Wulandari. Yang ketiga yaitu menyusun alat evaluasi atau tes. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama poin A, dalam menyusun soal atau tes, pertama-tama harus dibuat indikator tes. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, memilih kompetensi dasar atau KD, yang kedua, memilih materi pokok, hasil belajar, dan indikator materi. Yang ketiga, membuat indikator tes yang telah dibuat. Yang keempat, menulis soal berdasarkan indikator tes yang telah dibuat. Poin B, kriteria indikator tes yang baik, yaitu yang pertama, membuat ciri-ciri indikator dari yang hendak diukur. Yang kedua, membuat salah satu kerja operasional yang dapat diukur. Yang ketiga, berkaitan erat dengan materi pokok hasil belajar beserta indikator materi. Yang keempat, dapat dibuat soal. Selanjutnya poin C, kriteria pokok penulisan soal. Yang pertama, harus sesuai dengan indikator tes. Yang kedua, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang ketiga, pernyataan yang ada pada pokok soal atau pada pilihan jawaban harus singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Yang kelima, pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Keenam, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. 7. Pilihan jawaban jangan menggunakan pernyataan semua pilihan jawaban salah atau semua pilihan jawaban benar. Yang kedelapan, pilihan jawaban yang menggunakan angka harus diturunkan dari kecil ke besar. 9. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau paling benar. 10. Yang terakhir, butir soal jangan bergantung pada jawaban soal-soal sebelumnya. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.